Oke, baik. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ini hari yang baik, hari yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Haleluya. Amin. Minggu ini kita akan belajar sepanjang bulan ini, sepanjang saya berkhotbah, ya sampai di mana Tuhan taruh sesuatu, kita akan belajar dari para tokoh Alkitab. Ya, kita belajar karena saudara untuk belajar sesuatu biasanya kita belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya. Kalau kita biasa orang tua kan sering bilang kepada kita, bahkan kalau kita orang tua sering bilang pada anak-anak kita, belajarlah dari kami. Atau belajarlah dari orang tua yang sudah lebih dulu makan garam, katanya gitu kan. Jadi belajarlah. Nah, kali ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah melalui masa-masa dan bagaimana mereka berjalan di dalam Tuhan. Bagaimana mereka melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat tapi mereka melihat, bagaimana mereka melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan dan mereka berbuat sesuatu yang orang lain tidak berbuat. Kapan lalu kita belajar dari Nuh? Ya, Nuh melakukan sesuatu yang tidak ada orang yang mau, tapi dia mau melakukan. Dia membangun bahtera sendiri bersama dengan keluarganya, tapi dengan bahtera yang dibangun itu, dia dan keluarganya diselamatkan. Ya, dan kita belajar hari ini dari tokoh yang bernama Kaleb. Katakan dengan saya Kaleb. Ada yang nama Kaleb di sini? Nanti kalau punya anak kasih nama Kaleb ya. Berarti supaya ada jemaat kita yang nama Kaleb soalnya. Ya, ya, yang mau punya anak angkat tangan. Biar saya request kalau laki-laki namanya Kaleb ya. Nah, di belakang tuh Michael tuh sudah dikasih nama. Nanti yang mau melahirkan kasih nama Kaleb. Ya, kita buka bersama di Alkitab kita di Bilangan pasal yang ke-13. Ya. Bapak Ibu lihat dengan saya Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Oke, lumayan panjang pembacaan kita, tapi kita akan belajar bersama-sama membaca Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja House of Restoration, Bapak Ibu harus siap baca Alkitab. Ya, karena kita belajar, kalau Bapak Ibu biasa baca Alkitab di gereja, biasa pulang di rumah juga baca. Amin. Oke, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-33. Ya, saya membaca judulnya, diberi judul ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat kedua, 1, 2, 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala di antara orang Israel. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Asyar, Sertu bin Mikael. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk,
Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana sesuatu cabang dan setandan buah anggurnya, lalu berdua mereka menggandarnya, juga mereka membawanya beberapa buah delima dan buah arab. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dan dari pengintaian negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa, ayat yang ke-28, 1, 2, 3. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat masuk menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat di diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan hari ini, terutama bagi kita yang siap mau belajar dan siap mau menghidupi, mau menjalankan dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara, apa yang kita baca adalah sebuah peristiwa di mana tempat yang merupakan sebuah tempat yang menjadi tujuan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi tempat itu bernama Kanaan. Ya, itu masa depan mereka. Ya. Jadi orang Israel itu dijajah di tanah Mesir, mereka diperbudak. Ya, di tanah Mesir. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa itu dari perbudakan. Dan mereka makan makanan Mesir, bahkan sudah ada yang mati di sana, mereka sudah beranak cucu di tanah Mesir. Tapi Tuhan bilang itu bukan negeri mereka, itu bukan tanah mereka, karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, bapa leluhur mereka, nenek moyang mereka, bahwa mereka akan diberikan sebuah tanah perjanjian, dan tanah itu bernama Kanaan. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa itu dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa itu, dan akhirnya Firaun melepaskan bangsa yang besar itu. Diperkirakan hampir 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Kanaan. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan itu, Musa mengutus 12 orang pengintai. Jadi sebelum mereka masuk ke sana, karena mereka tidak pernah tahu juga bagaimana negeri itu.
belum pernah ada yang ke tempat itu, dan bagaimana kondisi negeri itu mereka tidak tahu. Maka diutuslah 12 pengintai untuk mengetahui bagaimana sih negeri itu, karena tujuan mereka keluar dari negeri di tanah Mesir itu untuk pergi ke sebuah tempat yang merupakan tempat idaman mereka, karena di sana dikatakan berlimpah susu dan madu. Sebuah negeri yang sangat menjanjikan, saudara. Tapi apa yang kita baca hari ini, apa yang kita lihat hari ini, coba kita lihat di ayat yang ke-27 tadi. Ya, ayat 27, 28. Kita baca ayat 27, 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri di mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan ini hasilnya. Mereka pergi ke sana dan mereka melihat sendiri bahwa negeri itu memang berlimpah susu dan madu. Benar-benar negeri yang kaya, benar-benar negeri yang makmur, betul-betul sebuah masa depan yang baik. Mereka melihat sebuah masa depan bangsa, masa depan keluarga mereka, masa depan diri mereka, masa depan anak-anak mereka akan cerah, karena mereka akan pergi kepada sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi ayat 28, ini sebuah pertentangan yang berbeda. Dikatakan hanya, atau dalam kalimat tapi, bangsa-bangsa diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu raksasa, saudara. Memang berlimpah susu dan madu. Memang negeri itu makmur. Kalau kita pergi ke sana, semuanya kita akan punya masa depan. Anak-anak kita akan bahagia, kita pun akan bahagia, semuanya akan indah. Tapi di sana negerinya berkubu. Ada orang-orang raksasa di sana. Selanjutnya dikatakan bahkan mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Sangat sulit untuk masuk ke sana. Tempatnya berkubu. Ada banyak orang raksasa di sana. Walaupun negerinya berlimpah susu dan madu. Saudara, ini sebuah hal yang kontras. Ada tempat yang indah, tapi di sana bertempat raksasa-raksasa yang memakan orang, yang memangsai manusia. Dan ketika mereka pergi ke sana, mereka akan dihabisi oleh orang-orang yang kuat di sana. Bagaimana bisa mereka pergi ke sana? Apa yang Musa sampaikan dan kita mau belajar bersama-sama. Hari ini kita belajar bagaimana melihat masa depan kita, keluarga kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Saudara, di depan kita, hari ini dan seterusnya, ya, kita semua merasakan kenaikan bahan bakar minyak Pertalite, sudah 10.000 ya. Saudara yang bisnis, saudara yang jualan, semua merasakan bahwa harganya naik. Ibu-ibu terutama beli bawang harganya sudah naik, beli cabai harganya naik, beli ayam harganya naik, beli ikan harganya naik. Apa yang tidak naik hari ini? Semua naik, sudah. Di depan kita, ya, kita bilang kita punya masa depan. Tapi masa depan di depan kita ada banyak kesulitan. Memang kita melihat ada masa depan di tangan Tuhan. Kita percaya ada harapan di tangan Tuhan. Kita percaya rancangan Tuhan itu untuk masa depan yang penuh harapan. Tapi saudara, untuk kita pergi ke masa depan sana, kita akan pasti menghadapi kesulitan. Pasti menghadapi persoalan. Pasti menghadapi tantangan. Tapi bagaimana kita melihat itu masa depan itu? Mungkin kita melihat secara, ada kesempatan untuk kita pergi kepada sesuatu yang baik. Ini kesempatan untuk kita bisa memperoleh sesuatu yang lebih baik. Ini kesempatan untuk kita melihat anak-anak kita memiliki masa depan yang baik. Tapi kondisi saat ini tidak mudah. Ekonomi tidak mudah. Keuangan tidak mudah. Bagaimana Pak Pendeta kita bisa melihat masa depan? Bagaimana Pak Pendeta saya bisa melihat hidup saya bisa baik? Bagaimana Pak Pendeta keluarga saya bisa baik? Anak saya bisa sekolah? Bagaimana Pak Pendeta saya punya usaha bisa jalan dengan baik? Kalau di depan ini kesulitan, tidak tahu di depan apa yang terjadi.
Semakin hari semakin sulit. BBM sudah naik, karena tidak tahu lagi apa yang saudara yang akan terjadi di depan kita. Baru aja kita selesai dari corona, kita baru lepas masker, tiba-tiba BBM naik. Kita baru mau bernafas gitu kan, tiba-tiba nafasnya berhenti. Apakah itu sebuah masa depan yang Tuhan janjikan kepada kita? Harus ada kesulitankah? Nah, ini kita mau belajar melihat masa depan saudara. Dari apa yang kita pelajari peristiwa dari orang Israel. Mereka pergi ke sebuah tanah yang merupakan masa depan mereka. Dan tanah itu betul-betul tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Itu masa depan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka menghadapi kesulitan. Nah, apa yang Musa katakan kepada para pengintai itu sebelum mereka pergi melihat tanah itu? Itu yang kita mau belajar hari. Coba lihat Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Ini pesan Musa kepada para pengintai itu ketika mereka pergi melihat sebuah tanah, sebuah kota masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka, masa depan keluarga mereka, bahkan masa depan bangsa ini. Apa yang Musa katakan? Dan bagaimana tanah itu? Apa gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Apa yang Musa katakan saudara yang saya kasih warna kuning, tabahkanlah hatimu. Kalau kamu pergi ke sana, kalau kamu lihat negeri itu, dia gemuk atau dia kurus, dia baik atau tidak baik, Musa katakan tabahkanlah hatimu. Karena saudara, mata kita ini gampang menghancurkan hati kita. Ya kan? Mata kita ini gampang merontokkan semua keinginan kita. Mata kita ini gampang merontokkan semua pemikiran kita, harapan kita, bahkan apa yang kita inginkan itu gampang merontokkan semua apa yang kita harapkan. Kalau mata kita, telinga kita mendengar kesulitan, mata kita melihat sesuatu yang buruk di depan, kita mulai cemas, kita mulai ragu, kita mulai takut. Apakah bisa? Apakah mungkin? Ya. Makanya Musa bilang, tabahkanlah hatimu. Saya mau garis bawahi. Musa berkata, tabahkanlah hatimu. Musa bilang kepada mereka, kamu harus kuat. Tabahkan, kamu harus kuatkan hatimu. Be strong. Make yourself strong. Tabahkan, buatlah dirimu kuat. Ini artinya. Jadi kata tabahkan ini artinya jadikan dirimu kuat, buat dirimu kuat. Ya. Karena di depan yang akan kamu lihat itu sesuatu yang mungkin buruk. Di depan itu mungkin kamu menghadapi kesulitan. Mungkin kamu lihat di depan matamu ada hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kamu lihat itu, buat dirimu kuat. Katakan dengan saya, buat dirimu kuat. Karena itu yang penting saudara. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, untuk kita pergi ke sebuah masa di depan kita, untuk kita pergi melihat sesuatu yang baik di hadapan kita, buat diri kita kuat. Makanya pesan Tuhan kepada Yosua, abdi Allah itu, ya, ketika Musa abdi Allah itu meninggal, dipanggil Tuhan, Yosua diangkat menjadi pemimpin bagi bangsa itu. Apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Buat dirimu kuat. Be brave, buat dirimu kuat. Kamu harus kuat. Buat dirimu kuat. Hatimu harus kuat. Hal yang penting saudara di depan kita. BBM naik, tidak tahu apa yang di depan. Tapi yang paling penting, yang kita percaya ada masa depan di dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kesulitan boleh ada. Apa yang harus kita lakukan? Buat diri kita kuat. Kalau kita lemah, maka semua akan lemah. Ini persoalannya saudara. Makanya, ya, ketika peristiwa Daud di Siklak saudara, ketika anak istrinya
dan semua rakyatnya kehilangan istri dan anak, bahkan harta benda mereka. Apa yang Daud lakukan, saudara? Ketika dia melihat sesuatu yang buruk di depannya, firman Tuhan mengatakan, Daud sangat terjepit sebab rakyatnya mengatakan akan merajam dia, sebab jiwa orang-orang itu sangat pahit, masing-masing karena anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan. Namun Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan Allahnya. Hal yang pertama dalam hidup kita ini, saudara, ketika kita melihat kesulitan di depan kita, melihat ketidakmudahan di depan kita, melihat persoalan di depan kita, kita harus belajar menguatkan diri kita, menguatkan hati kita. Karena itu yang menjadi masalah, saudara. Ya, itu yang menjadi masalah. Ketika kita melihat kesulitan, melihat persoalan, maka hal yang berpengaruh pertama adalah hati kita. Ada orang yang mulai hatinya kecut. Ada orang yang mulai hatinya takut. Hatinya ragu-ragu. Benar enggak ya? Bisa enggak kita bertahan hidup? Bisa enggak kita hidup? Mulai, saudara, persoalan terutama dalam kita adalah ketika kita tidak belajar menguatkan hati kita, menguatkan diri kita. Sekarang kita pergi kepada Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Apa yang kita lihat di sini, saudara, kita baca bersama-sama Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya baca untuk saudara. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu karena mendengarkan, saudara. Mendengarkan bahwa tujuan mereka pergi ke sebuah tempat yang dijanjikan. Mereka sudah banyak yang mati di padang gurun. Mereka sudah menderita karena keluar dari tanah Mesir itu. Tapi mereka mendengar negeri yang mereka pergi itu mengerikan, menakutkan. Dan malam itu dikatakan mereka menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, lebih baik kami mati. Buat apa lagi pergi ke negeri itu? Mati aja di sini. Atau kalau boleh, yang lalu kita mati di Mesir aja. Bahkan kalau bisa kita mati di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulanglah ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunnya, yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, apa yang mereka dengar tentang negeri itu membuat mereka ketakutan. Dan ketakutan itu melahirkan pemberontakan. Ketakutan itu melahirkan pemberontakan. Saudara, ketika kita mendengar sesuatu yang buruk di depan kita, melihat sesuatu yang buruk, kecenderungan hati kita memberontak. Tidak bisa menerima kenyataan. Kecenderungan kita memilih memberontak, bisa memberontak kepada Tuhan atau memberontak kepada sesama kita. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa di negeri itu, saudara, mereka memberontak kepada Musa, bahkan mereka ingin mengangkat pemimpin sendiri. Mereka tidak percaya kepada Musa dan Harun lagi. Karena mereka bilang kepada Musa, mereka janji-janji bohong. Ternyata negeri itu mengerikan, saudara. Apa yang kita lakukan
Ini yang kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Ketika kita menyaksikan, Kaleb ini menyaksikan sendiri, memang negeri itu ada raksasanya, saudara. Memang negeri itu negeri berkubu. Memang negeri itu berlimpah susu dan madu. Tapi apa yang Kaleb katakan? Ketika melihat bangsa itu lagi menderita karena mendengar perkataan itu. Kita baca bersama-sama ini, saudara. Ayat yang ke-7. Ayat ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat, negeri yang kami lalui itu diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jika Tuhan berkenan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Orang seperti apa orang ini, saudara? Dia berani berkata seperti itu. Dia bilang, memang negeri itu luar biasa. Memang negeri itu luar biasa. Iya, tapi dikatakan, saudara, jika Tuhan berkenan. Artinya kata ini, kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka Ia akan membawa masuk kita ke negeri itu yang berlimpah susu dan madu. Hanya janganlah berontak. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut ke bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini perkataan iman, saudara. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan ini, saudara, mereka itu seperti roti yang bisa dimakan. Walaupun matanya melihat raksasa yang sangat puas, walaupun matanya melihat orang-orang yang sangat ganas, tapi dia memperkatakan mereka itu seperti roti. Anda pernah makan roti? Mereka itu, kalau kita bilang mereka itu seperti kerupuk. Pernah makan kerupuk? Bahkan dikatakan sedang yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Siapa yang melindungi mereka? Kok bisa Kaleb tahu kalau yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka? Ini sebuah mata iman, saudara. Ini sebuah perkataan iman yang lahir dari seorang yang pergi melihat negeri itu, yang menyaksikan kesulitan itu, yang menyaksikan persoalan itu, yang menyaksikan sesuatu yang tidak baik, tapi dia membalikkan persoalan itu dengan melihat dengan mata iman. Saudara, kesulitan boleh ada, tapi mari kita balik kesulitan ini dengan sebuah perkataan iman. Bukan perkataan seperti apa yang dikatakan bangsa, matilah kita di negeri ini, ngapain kita hidup lagi? Lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Tidak ada gunanya lagi kita pergi ke negeri itu. Karena menakutkan. Jangan sampai kata-kata putus asa keluar dari mulut kita ketika kita melihat kondisi yang tidak mudah. Bapak Pendeta, Pertalite sudah naik. Sebentar lagi gas naik, Pak Pendeta. Sulit kita, Pak Pendeta. Sulit, Pak Pendeta. Sulit, Pak Pendeta. Setiap hari kita hanya bicara sulit, 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 sulit. Semakin kita bicara sulit, memang sulit yang kita hadapi. Tapi kita bisa melihat, puji Tuhan Pak Pendeta, masih ada berkat Tuhan. Saya suka dengan kata-kata itu, saudara. Ketika saya pergi di family group, saya bertemu, bagaimana? Masih ada berkat Tuhan. Masih ada pertolongan Tuhan. Kesulitan pasti ada. Kita tidak bisa menghalangi BBM itu tidak naik, saudara. Bukan kita yang punya minyak. Yang kita bisa gali di NTT sini, di Bali sini, saudara. Kita gali sendiri, kita produksi sendiri, tidak bisa. Itu datang dari luar sana, saudara. Dari Timur Tengah sana yang punya minyak. Kalau di sana naik, kita semua juga harus naik. Tidak ada orang yang bisa menahannya. Jadi kita harus mau tidak mau mengikuti.
Tapi apa yang kita putuskan? Kesulitan boleh ada. Kesulitan boleh ada. Tapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita. Kita akan pergi pasti ke masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Kita pasti akan melihat anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Kita pasti akan melihat kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Hanya saja jangan memberontak. Itu pesannya, saudara. Hanya saja jangan memberontak. Artinya, saudara, memberontak itu apa, saudara? Keraskan hati. Saya tidak mau ke gereja lagi. Tidak mau berdoa lagi. Percuma. Kesulitan ini tidak hilang. Masalah ini tidak hilang. Sakit ini tidak hilang. Karena kita mulai kecewa dengan persoalan kita. Mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Kaleb ini, saudara. Ekspresi ketakutan adalah lahirnya pemberontakan kepada Tuhan. Ketika kita memberontak, itu akan membuat ekspresi ketakutan kita melahirkan pemberontakan kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak mempercayai pertolongan, maka kita sama dengan tidak mempercayai Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai lagi bahwa ada jalan keluar, maka sama dengan kita tidak mempercayai Tuhan. Kalau kita percaya pasti ada pertolongan, artinya kita mempercayai ada Tuhan yang menyertai kita. Kaleb melihat itu tidak mudah memang matanya, tapi dia melihat kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan menyertai kita, kita akan masuk ke negeri itu. Bahkan mereka kita bisa telan habis. Bahkan apa yang melindungi mereka, itu sudah pergi meninggalkan mereka. Apa yang melindungi mereka, apa yang selama ini mereka anggap sesuatu yang paling mereka andalkan, itu bisa pergi meninggalkan mereka. Kita bisa masuk ke negeri itu dan memiliki negeri itu, saudara. Dan benar, perkataan seorang yang bernama Kaleb ini membuat bangsa itu bangkit lagi. Dan mereka bisa pergi ke negeri itu, menduduki negeri itu yang berlimpah susu dan madu. Kalau kita berani berkata bahwa Tuhan menyertai kita, kita berani berkata bahwa Tuhan sanggup menolong kita, maka saudara kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Kita lihat sekarang, saudara, ya, pribadi ini yang bernama Kaleb, Bilangan 24 ayat 24 dan 30. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bahwasanya kamu itu tidak akan masuk ke negeri yang telah mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu diam, kecuali Kaleb bin Yefune. Perkataan iman itu yang menggugah hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya, ada 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Tapi hanya 2 orang yang boleh masuk ke negeri itu. Yang lain, saudara, mati di padang gurun. Karena apa? Kenapa mereka mati? Karena mati dengan ketakutan. Mati tanpa iman. Mati tanpa pengharapan. Tapi hanya 2 orang, siapa Yosua dan Kaleb ini, yang pergi mengintai negeri itu, dan mereka memperkatakan iman. Itulah yang Tuhan bilang, bahwa hanya mereka berdua, kecuali Yosua dan Kaleb bin Yefune itu, yang boleh masuk ke negeri itu. Yang lain semua, saudara, mereka hanya mendengar, hanya tahu kalau negeri itu adalah negeri yang dijanjikan Tuhan, berlimpah susu dan madu. Mereka tidak bisa menikmati berkat di negeri itu.
Mereka tidak bisa minum dari susu di negeri itu. Mereka tidak bisa makan dari madu di negeri itu. Bahkan mereka tidak bisa menikmati berkat di negeri itu. Karena ketakutan. Dan karena mereka tidak memiliki iman. Hanya orang yang memiliki iman yang bisa melihat masa depan dan pergi ke masa depan. Saudara, ini yang terjadi. Yosua dan Kaleb yang membalikkan fakta. Mereka memang melihat kesulitan di negeri itu. Mereka memang melihat raksasa di negeri. Tapi mereka berkata, Tuhan pasti menyertai kita. Kita akan makan habis mereka. Kita akan menduduki negeri itu. Perkataan iman itu membenarkan mereka. Dan akhirnya perkataan iman itu melahirkan kenyataan. Mereka benar masuk ke negeri itu. Kaleb benar-benar menduduki negeri itu dan menikmati kekayaan negeri itu. Saudara, hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang melihat dengan iman di depan yang akan pergi memasuki masa depan, menikmati masa depan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita tinggal dalam ketakutan, saudara tidak akan tidur dengan nyenyak. Kita tidak akan umur panjang. Serius, saudara. Setiap hari kalau saudara gelisah, saya bilang kepada saudara, kita tidak akan umur panjang. Bagaimana kita bisa umur panjang? Tidur nggak baik, pikiran nggak baik, asam lambung naik. Sakit penyakit, komplikasi terjadi. Karena mulai dari kepikiran. Semua rata-rata sakit mah itu dimulai dari pikiran. Saudara, sakit mah itu sekali lagi dikatakan dimulai dari kepikiran. Takut, kecewa, sakit hati, tidak bisa melihat sesuatu yang baik, penuh kecurigaan, penuh dengan segala hal yang buruk. Akhirnya kita sakit mah dan sakit mahnya itu tidak pernah sembuh-sembuh. Dan akhirnya muncul penyakit-penyakit yang lain berawal dari ketakutan dan kecemasan. Jadi kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kesulitan boleh ada, tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Lihat masa depan, yakinilah Tuhan menyertai. Kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada. Mari belajar apa yang Ibu Gembala katakan, khotbah Ibu Gembala, andalkan Tuhan. Saudara, setelah Ibu Gembala khotbah tentang andalkan Tuhan, kami pun, ya saya dan Ibu Gembala, ya, dengan apa yang kita kerjakan mengalami sesuatu yang tidak mudah, sudah mengalami sesuatu yang tidak mudah, dan kami belajar bagaimana. Saya bilang, Ibu Gembala khotbah seperti itu, ya udahlah, Ibu Gembala harus hidupi khotbahnya. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, sudah belajar. Ketakutan manusiawi, bisa aja kecemasan, tapi jangan tinggal dalam rasa cemas. Kita harus bangkit. Kita bisa melihat bahwa Tuhan pasti tolong. Yang lalu Tuhan tolong saya, hari ini juga Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Orang yang tinggal sekali lagi dalam ketakutan, dia tidak akan bisa melihat masa depan. Kamu bisa kerja dengan ketakutan, tidak bisa. Saudara, karena kamu ketakutan gelisah, kamu lagi gali tanah, kakimu kamu pikir tanah, kamu gali kakimu. Karena kita kerja dengan cemas, dengan ketakutan. Kita bawa mobil, kita kepikiran, saudara, sambil bawa mobil, di depan kita ada mobil, kita bisa tabrak. Karena kita kepikiran. Nanti bagaimana ya? Ini kalau sudah naik ini bagaimana ya? Ini nanti bos saya bagaimana ya? Ini nanti kalau ini bagaimana ya? Kita hanya pikir bagaimana ya? Bagaimana? Mari kita belajar, saudara, mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saya, pasti Tuhan tolong saya. Amin. Katakan dengan saya. Katakan perkataan, kalau Tuhan menyertai saya, Tuhan pasti tolong saya. Amin. Haleluya. Kesulitan boleh ada, tapi masa depan pasti menjadi milik kita. Amin. Kita belajar sekali lagi, belum selesai. Ya, saudara, ini hidup orang yang punya gaya hidup seperti ini yang kita mau belajar. Yang pertama dikatakan, dia orang Kaleb ini mengikut Tuhan dengan sepenuh hati.
Kita lihat saudara, orang ini telah berjalan bersumpah ya. Orang ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ini bukan soal waktu. Bukan harus jadi full time di gereja. Bukan. Bukan harus jadi pendeta. Bukan. Sepenuh hati yang dimaksud ini adalah, saudara, ya seperti ya minyak yang meluber, tangan yang berisi minyak sampai meluber. Saudara, pernah saya khotbahkan ini, kalau saudara punya pintu di rumah, ya, atau pintu gerbang dari besi, atau engsel pintu, kalau dia karatan, pasti bunyinya itu kan klik, klik, klik gitu kan, ya, bunyinya kayak gitu kan. Nah, untuk bisa menghilangkan bunyinya itu, harus diolesi minyak. Maka bunyinya itu akan hilang. Nah, kata yang dimaksud dengan sepenuh hati ini, saudara, adalah ya orang yang terus dilumasi oleh minyak. Dia tidak mudah putus asa. Bunyi kan kik, mengganggu, saudara, berisik. Tapi karena dilumuri minyak terus menerus, ya, itu maka dia tidak akan pernah berisik. Karena ada minyaknya. Makanya kalau mobil itu, saudara, kan ada minyaknya khusus untuk beberapa itu supaya dia nggak bunyi. Ya, kalau saya dulu dibilang itu, kalau di tempat saya di Sumba dikasih gemuk katanya gitu. Ya kan? Supaya pengoles itu, saudara. Jadi ketika ada gesekan ini dia tidak bunyi. Karena ada minyak yang melubernya, yang melumasnya. Nah, kita, saudara, artinya dengan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, artinya jangan sampai hidup kita ini hanya penuh dengan pengeluhan. Kita berisik karena mengeluh. Orang yang mengikuti Tuhan itu, saudara, pengeluhan boleh ada, tapi jangan sampai setiap hari kita mengeluh. Sesuatu hal kita keluhkan, sesuatu hal kita mengeluh. Jadi hidup kita penuh dengan keluhan. Kita tidak pernah melihat bagaimana kita bisa berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Walaupun mungkin agak berkurang, tapi kita bersyukur. Itu yang dikatakan sepenuh hati. Yang kedua, saudara, orang seperti orang yang selalu optimis. Tidak melihat masalah menjadi batu penghalang, tapi selalu melihat ada kesempatan, ada kebaikan dari setiap masalah. Inilah ciri Kaleb yang kita belajar hari ini. Mari kita melihat di depan kita. Pasti Tuhan tolong. Amin. Hanya orang yang beriman yang melihat masa depan. Hanya orang yang beriman yang melihat penyertaan Tuhan. Hanya orang yang beriman yang melihat kebaikan Tuhan. Maka dikatakan orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Mari kita lihat dengan mata iman. Jangan pakai kacamata kita. Mari kita pakai kacamata iman. Maka kita akan melihat sesuatu penyertaan Tuhan. Kaleb bisa masuk ke negeri itu, menikmati masa depan yang Tuhan janjikan. Karena, saudara, dia melihat dengan iman. Sekali lagi, bukan berarti kesulitan tidak ada. Masalah bisa ada. Persoalan bisa ada. Tapi lihat dengan mata iman. Hanya orang-orang yang beriman yang melihat masa depan yang baik dalam Tuhan. Amin.